Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah pemodelan 3D. Hari ini kita akan bahas ya mengenai fluid fluid. Fluid simulation. Ya, fluid simulation ini adalah menambahkan efek ya untuk sebuah objek ya seperti ada liquid ya, liquid itu cairan ya. Cairan itu bisa berupa apa, air ya, ya bisa berupa air atau yang lainnya. Yang terpenting di sini ada cairan ya itu. Jadi ada liquid, ada juga gas ya itu. Jadi macam-macam ya. Nah, akan kita coba ini liquid ya. Contoh misalkan di sini eh, saya mencoba ada air ya. Nah, yang jatuh ke sini ya, ke dalam gelas misalkan ya. Itu. Nah, ini kalau kita zoom ya, nah seperti ini ya. Kalau saya ulangi lagi, ya ada air jatuh ya. Nah contohnya seperti itu ya. Nah ada lagi contoh yang lain ya. Misalkan kita akan coba untuk melihat contoh yang lain ya seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini contohnya. Ya, di sini cuma agak lama. Ya, ada air yang jatuh ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah fluid ya, fluid simulation ya, fluid simulation. Oke, sekarang kita akan pahami dulu ya konsepnya ya untuk membuat fluid simulation ya. Oke, pertama kita buka dulu ya blendernya ya. Jadi ini adalah defaultnya. Yang belum kita perlukan misalkan ini kita hapus dulu ya kameranya, terus juga lighting ya kita hapus, lalu kita sisakan di sini misalkan cube di sini ya. Nah, ini cube. Lalu cube-nya ini kita besarkan ya, kita ketik S ya. Kita pilih dulu ya, ini kita ketik S, scale kita besarkan ya. Ya, misalkan segini ya. Kita lihat dari tampak Y-nya. Nah, ini ya. Kita lihat garis merah ini adalah titik nol ya. Kalau di bawah itu minus, di atas positif gitu ya. Nah, berarti ini kita pindahkan ya cube-nya, kubusnya. Ya, jadi dia berada di atas lantai lah itu ya istilahnya. Itu ya, berada di atas lantai. Ya, ini. Nah, di dalam fluid simulation ya, ketika air jatuh ya, misalkan ya, di sini ada air jatuh ya. Ya, ini air jatuh, berarti dia harus punya batas ya. Nah, dia batas karena liquid atau cairan itu kan dia kalau dia ingin jatuh ke bawah ya, dia punya batasnya sampai mana. Ya, dia harus dibatasi ya kalau di blender ya, harus dibatasi. Pembatasnya ini ya, air kalau dikasih batas dia kan akan sampai sini ya, sampai batas-batas ini, dia hanya sampai batas ini. Makanya di blender dia harus pakai domain itu ya. Nah, ini namanya domain. Ini yang kita buat ini, kotak ini adalah domain nanti ya. Kita jadikan dia domain untuk membatas air itu jatuh ya. Ini batasnya nanti sampai sini. Terus yang kedua ya, ini domainnya ya, domain. Saya singkat ya. Terus yang kedua ini adalah
sumber airnya, ya. Sumber airnya itu biasa disebut dengan flow, ya. Ini biasa flow namanya, ya. Bisa disebut flow, ya, flow, ya. Saya singkat aja F, ya, flow. Nah, ini flow. Jadi ketika air jatuh, dia akan tercecer sampai batas ini, ya, tuh. Nah, kalau di blender seperti itu. Itu, ya. Yang pertama harus ada domainnya, kedua ada flow-nya, sumbernya, ya, sumber liquidnya, sumber airnya, ya. Terus yang ketiga juga kalau misalkan kita ingin air itu jatuh pada sebuah tempat, ya. Ingat, ya, domain ini adalah batas yang mana nanti kalau sudah disimulasikan akan tidak kelihatan, ya, kubus ini. Jadi domain itu tidak mesti harus dari kubus, ya, bisa menggunakan bentuk-bentuk yang melingkar, ya, pipih seperti piring atau mangkok atau gelas, ya, terus macamnya. Tapi yang jelas ini banyak menggunakan kubus, ya. Nah, ini yang ketiga itu wadahnya, ya. Kalau dia jatuh ke dalam gelas, ya, nih, ya, jatuh ke dalam gelas, nanti dia akan jatuh, ya, ke dalam gelas dan dia tidak berceceran, ya, dia nanti akan ngumpul di gelas ini, ya, itu, ya. Nah, ini ketiga, ya, namanya biasa disebut dengan inspektor, gitu, ya, tempat air jatuh agar dia tidak mengalir kemana-mana, ya. Beda, ya, dengan domain. Kalau domain adalah batas air, meskipun nih sumber airnya banyak, kalau dia sudah melewati bidang gelas ini dia akan luber, ya. Nanti lubernya jelas tidak sampai keluar batas dari domain ini, ya, gitu. Dia akan berada pada batas domain ini, ya, itu, ya. Oke, terus kita akan coba, ya, ini kita delete dulu, ya. Ini air sebenarnya, ya, air 2, air 1, ya, air 2, ya. Oke. Pak, tujuan akhirnya boleh di-share, Pak? Apakah bolanya akan berubah atau gimana, Pak? Kenapa? Tujuan akhirnya bolanya akan bergerak atau gimana ya, Pak? Oh, dia akan, jadi itu kan bukan bola, ya, bola. Jadi dia sumber, ya, sumber dari air, ya, yang mana nantinya dia akan seperti ini, ya. Oke. Jadi saya buka dulu, ya, nih, tujuan akhirnya. Oke. Ini tujuan akhirnya tadi ada di air sini, ya. Nah, ini tujuan akhirnya sebenarnya seperti ini, ya. Jadi ini saya back dulu. Nah, ini, ya, tujuan akhirnya seperti ini. Nah, itu, ya, seperti ini, ya, itu. Nah, ini kan flow, ya, spear ini sebagai flow, ya, mana ini bisa kita hidden, ya. Nah, jadi kalau saya back lagi, ya, nah, nantinya seperti ini tuh, ya, jatuh, ya, seperti air gitu, ya, cairan, ya, kan ini kan cairan nih, ya, ya. Nah, tuh, ya. Jadi kalau saya zoom sini, ya, nah, seperti ini, ya, tujuan akhirnya nih. Ya, seperti ini. Ya, kalau ini kan yang flow-nya ini kan saya hidden, ya. Saya hidden, saya kembalikan ke awal lagi. Ya, di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada posisi liquid, ya, liquid. Ya, ini untuk ini cube, ya, cube ini spear. Jadi dia kalau sudah kita setting dia akan menyatu, gitu, ya. Dia seperti menyatu. Nah, ini yang pertama, ya.
Oke, yang kedua ya, yang kedua seperti coba fluid 2 ya. Coba fluid 2. Bukan yang ini kali, coba kita saya tes. Yang kedua seperti ini, dia agak lama deh ya. Jadi kita setting atur di ininya. Ini kan fluid ya, fluidnya jalan ya. Nah, jalan seperti kayak cairan padat kental ya, padat kental yang mana dia akan mengalir ke sini ya. Ya, nanti dia tumpah ke bawah nih. Ya, tuh. Ya, nah ini seperti ini. Oke ya, itu ya. Terus ada lagi ya, ini saya buka lagi yang lain. Fluid gelas udah ya. Fluid gelas. Fluid 2 tadi ya. Tes fluid coba. Ini juga sama nih, tes fluid. Ya, intinya seperti ini ya, contoh. Ini. Ya, ini. Nah, kalau saya geser lagi ya, begini ya. Tuh. Nah, ini. Ya. Ya, seperti ini ya. Oke. Itu. Nah, sekarang kita coba ya. Ya, ini saya don't save dulu. Nah, ini kita coba apa? Hapus dulu ya. Nih. Biar lebih aman ya. Kita coba buat ya, kita coba buat untuk mesh cube-nya dulu ya. Ini. Atau bisa juga buat UV sphere-nya ya, sama aja bisa. Ya, misalkan UV sphere-nya bisa, atau domainnya juga dulu, atau cube juga bisa ya. Kita buat sphere-nya dulu sini. Nah, karena kita dia ada di atas ya, flow-nya. Ya, ini flow-nya dia ada di atas. Ya, ini. Ingat ya, tuh di atas. Terus kita scale ya, kecilin dikit ya. Nih. Ya, misalkan segini. Terus kita buat cube-nya ya untuk domain ya. Nah, nih. Lalu kita scale ya ke atas gini ya. Oke. Kita lihat, kita tarik ke atas. Terus nanti kita coba dia untuk ya sampai dia menutupi ini ya. Atau ini kita geser ke bawah ya. Oke ya, seperti ini. Ya, kita lihat ininya, wireframe-nya. Jadi ya. Jadi ini adalah flow ya, sumber airnya atau sumber liquidnya ya, sumber cairan ya. Terus ini adalah batasnya atau biasa disebut domain ya. Nah, domain. Oke ya, ini. Nah, kita harus setting ya untuk domain ya, kita setting di posisi fisik property agar dia menjadi domain ya, fluid
Ya, fluid tipenya adalah domain, ya, tuh. Ya, terus domain tipenya adalah dia liquid, ya, itu liquid. Nah, terus ini sudah, ya, kita setting untuk yang flow-nya, ya, ini flow-nya posisi fluid, ya, fluid, ya, tipenya di sini flow, ya, flow, ya, terus flow tipenya liquid, ya, ini. Nah, ini, nah, baru kita kembali ya ke posisi, ya, domain. Nah, posisi domain. Jadi ciri-ciri kubus atau objek yang dijadikan domain, dia ada di sini bentuknya nih ya. Tuh ada kotak. Ya, ada kotak di bawah. Atau tadi yang punya saya ada di atas ya. Nah, ini. Ini ya. Ini cirinya. Nah, kalau dia sudah bentuk domain ya, agar dia bisa berjalan ya, liquidnya ya, kita harus atur ya di sini. Jadi resolusinya kita harus turunkan lalu dinaikkan ya, turunkan. Ini misalkan posisinya 32, kita turunkan 30, kita naikkan lagi 32. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke ini ya, tipe ya, tipe dari ini ya, pada posisi di sini ya, liquid ke bawah. Nah, paling bawah ini ada replay ya, tuh ya, kita replay ya, terus kita coba ke posisi all ya, misalkan. Nah, ini, nah, kita misalkan kita tidak back all dulu ya, di sini kita coba ya, untuk ini ya, kita back, kita tes maka dia tanpa back all jalan nggak ya, tanpa back all ya. Belum jalan ya, oke. Nah, ini. Oke ya, ini kita coba back all dulu ya ini. Oke, coba kita is resumable, coba apa ada yang ketinggalan sini ya, kita coba. Oke, nggak mau dia. Oke, kita back all. Tunggu sampai 100% gitu ya. Ya, di pertama kali saya buat itu bisa ya. Yang kedua ini buat lagi tidak bisa nih. Maka kita coba ya, apakah akan ada efeknya di sini. Oke, ini sudah, kalau sudah back all, ini biasanya untuk menormalkan kembali itu free all ya ini. Oke ya, ini sudah. Kita coba ya. Nah, ini bisa ya, tuh. Seperti ini ya, tuh. Ini jadi kalau kita mau lihat secara apa namanya shading ya. Nah, kita secara ini ya, solid ya, shading, view spot shading ya. Bentar ya ini. Ini tertutup ya, tertutup. Bentar kita coba.
posisi ini ya, coba ya, posisi pivot shading ya, yang ini ya, kita klik. Bentar ya, dia ketutup ya. Oke, sebenarnya bisa nih dia ketutup. Oke ya, ini oke, dia harus posisinya ini ya, mesh. Nah, ini posisi mesh, berarti kita belum aktifkan meshnya ini ya, harusnya aktifkan meshnya ya. Ya ini ya tuh. Ya, kita lihat di sini. Oke, dia harusnya dia bisa solid ya. Oke, nanti kita coba untuk posisi mesh ya ini. Ya, kita lihat di sini ya, batasnya sampai sini ya. Ini kayak disebut domain ya ini. Tinggal kita coba untuk posisi agar dia itu bisa bentuknya shading gini ya, solid gini ya. Solid gini, seperti ini. Oke, sekarang kita coba aktifkan meshnya ya. Kita aktifkan meshnya ya di sini. Ya, ini meshnya kita free all lagi ya, coba. Ya, kita free all, terus coba kita apa? Untuk posisi resolusinya ya ini. Jadi ini sebenarnya ini ya resolusi ya. Semakin kecil semakin cepat, semakin besar ya angkanya. Ini kalau 64 ya. Dia semakin lambat, ya semakin besar semakin lambat. Ya. Ya bisa kita setting dia 64 misalkan ya. Ya 64 kita turunin lagi. Kita jadikan 64 lagi ya. Terus kita apa? Tadi posisi meshnya sudah kita aktifkan ya. Jadi ini ya, meshnya sudah kita aktifkan. Terus yang all ini ya tadi kita coba untuk replay kembali ya. Ya, replay. Terus kita coba untuk rubah menjadi modular. Nah, ini artinya kalau replay modular itu dia refresh ya, untuk merefresh nih sebenarnya ya. Untuk merefresh ya. Ya, kalau kita masuk ke apa replay ya seperti ini replay terus ya langsung tidak ada ya domainnya ya tuh. Coba kita tes ya, jalan nggak ya?
animation player, bentar nih ada yang ini ya. Nah itu ya jalan tuh sebenarnya itu ya, ini agak lambat, dia masih prosesnya. Ya, nah ini berarti kita aktifkan dulu ya meshnya. Agar apa? Agar posisi shadingnya muncul gitu ya. Nah ini. Dan tadi kan saya rubah jadi 64 ya resolusinya. Semakin besar semakin lambat gitu ya, karena semakin smooth ya ibaratnya ya, liquidnya itu ya, liquidnya jadi semakin smooth ya. Makanya di sini kalau kita ingin mencoba ya, artinya apakah bisa atau tidak ya, untuk agar tidak lambat kita pakai resolusi yang kecil dulu ya, 30 32 ya itu ya. Nah ini ya seperti ini ya. Nah airnya tuh tumpah keluar sebatas domain kotak yang saya buat tadi ya. Nih tuh ya, ini ada kotaknya tuh ya, ini ya, ini itu ya, sebatas ini ya. Makanya ini fungsi dari domain. Terus gimana Pak kalau nggak pakai domain? Kalau tidak pakai domain dia tidak bisa ya, jadi kita harus pakai batas ya itu. Kalau nggak pakai batas nanti dia sama seperti apa ya, akan tidak terbentuk gitu ya, karena dia pakai sistem apa namanya, dia mengenerate ya sebuah bidang yang menjadi bentuk liquid gitu ya. Ini ya, nah nih, nah dia sampai bergerak sampai ke frame ini ya, frame tadi yang ada di mana? Bentar ya, kita ke atas. Ada di frame 250 ya kalau nggak salah ya di sini. Kita lihat menu kanannya ya, menu kanan di sini. Oke, ini saya zoom nih jadi. Oke ya. Nah nih. Oke, ini agak lambat ya. Jadi ini saya stop dulu nih. Coba. Ya, saya stop dulu ya seperti ini. Jadi dia sampai ke frame ini. Frame-nya itu. Nah ini ya, tadi resolusinya sampai 64 ya. Saya buat dia jadi 64 ya untuk resolusinya. Ya, makanya dia agak lambat ya itu. Nah ini ya, frame start dari 1 sampai 250 ya, itu. Dia akan selesai di 250 di frame 250 ya. Nah ini saya naikin ke atas ya, nih. Ini kan frame 0 ya. Hitungannya dalam puluhan ya, puluhan sampai 250 ini ya. Kita bisa juga kecilkan ya, nih n-nya misalkan sampai 100 ya, kalau misalkan dia terlalu lama ya. Ya, kita kembalikan lagi ke back-nya. Nah ini. Nah itu ya. Nah sekarang coba kita rubah ya agar dia tidak 64 ya. Jadi setiap kita rubah kita harus replay ulang gitu ya. Misalkan kita rubah dia di tengah-tengah ya, 64 ya, di tengah-tengahnya 30 ya. Ya sekitar ya 30 ya, kita coba 30 ya. Ya kita naikkan ke atas dulu 30. Lalu ke bawah lagi ya 30. Nah setelah itu kita masuk untuk kita replay kembali ya. Ini ya.
ini kita replay posisi ke all bisa ya. Lalu kita replay lagi ya. Tuh. Ya, baru kita play lagi ya. Nah, tuh ya agak cepet ya. Tuh. Oh, ini agak cepet tuh. Ya. Ya tumpah ya ke sebatas domainnya yang kotak tadi ya. Nih. Ya. Nah, biasanya kalau seperti ini ya. Ini kan ibaratnya air atau cairan yang jatuh bebas dengan dibatasi oleh domainnya. Nah, kita mau ada air jatuh ya di bawah gelas. Nah, untuk itu kita harus buat dulu ya objeknya. Ya, kita buat dengan menggunakan silinder. Misalkan kita pakai silinder ya. Nah, ini silinder kita atasin ya, kita ke atasin. Nah, ini terus kita lihat ke bawah ya ini kita masuk ke edit mode ya, masuk ke face ya. Nah, ini kita klik terus kita ketik insert agar kita buat ketebalan untuk medianya ya, misalkan ini mangkuk atau gelas sederhana ya. Nah, baru kita extrude ya, ketik lalu tarik ke bawah. Nah, ini ya, tarik ke bawah ya, jangan sampai melewati bit batasnya ya, misalkan di sini ya kira-kira. Nah, oke, di sini kita lihat apakah atasnya melebihi tidak, enggak ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ketika air jatuh ya, nanti dia akan masuk ke gelas ini ya. Di tengah ya, pas kita lihat tengahnya ya, akan jatuh di gelas ini. Jadi bukan jatuh lalu luber kemana-mana karena sudah dikasih wadah ya, sudah kita kasih wadah berupa gelas ya. Nih, nah kalau sudah seperti ini ya berarti, nah tadi di silindernya ya kita kasih ini ya, kita masuk ke objek model, kita kasih nama ya, ini anggap gelas ya. Nah, kita kasih nama gelas. Nah, baru setelah itu gelas ini ya kita jadikan dia fluid ya, masuk ke ini tadi ya, masuk ke fisik property ya, di fisik property masuk ke fluid, kita kasih tipe dia namanya efektor. Apa itu efektor ya? Efektor itu adalah wadah ya, tempat ya, ketika air jatuh ke dalam wadah ini dia tidak tidak tembus gitu ya. Artinya dikasih wadah ya, dikasih wadah sehingga dia tidak lari kemana-mana ya sampai batas domain tadi ya gitu. Nah, sudah jadi efektor ya. Oke, agar dia tidak bocor ya biasanya pakai isplaner ya. Ini ya, posisi efektornya tetap collision ya. Oke ya. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke domainnya ya. Nah, ini domainnya kita replay lagi itu ya. Kita replay, kita mainkan resolusinya ya, kita naikkan ya nih. Naik ke atas ya, ke bawah lagi ya. Nah, refreshnya seperti ini ya. Terus refresh yang kedua kita masuk di sini ya, yang tadi ya replay tadi ya. Nah, kita masuk ke modular ya, terus kita replay lagi ya. Nah, ya kita replay lagi ya. Nah, udah setelah itu baru kita tes lagi ya. Kita kembalikan lagi ya ke posisi 0. Ini ya. Jadi ini jump to endpoint ya, ke kiri. Jump to endpoint ke kanan gitu ya. Nah, ini kalau kita mau
frame-nya langsung ke pertama gitu. Kalau misalkan posisi frame-nya kita ketika kita berjalan di setengah jalan kita matikan gitu ya, kita pause gitu ya. Sekarang kita coba lagi ya, play animation-nya. Nah, kita lihat sini ya. Nah, nih. Dia jatuh ke bawah ya, masuk ke wadah gelas. Nah, itu ya kita lihat di sini. Dia tidak luber ya kemana-mana sampai batas domain ya. Tuh ya. Nih. Terus gimana Pak? Ini ada flow-nya masih ada di sini ya. Nah, kalau flow masih ini ada ini mengganggu, kita hidden saja ya ini. Nih kita stop dulu ya. Nih. Flow ini kita hidden. Nah, yang kita hidden agar dia tidak terlihat. Nah, baru kita geser ya pandangannya ke sini ya agar lebih kelihatan sini. Nah, baru kita play lagi. Ya, tuh. Play. Tuh ya. Lompat ya. Apa muncrat ya si baratnya. Seperti ini. Ini ya. Nah, jadi ini liquid ya. Liquid yang mana kita bisa menggunakan banyak media gitu ya. Banyak media yang kita buat yang bisa berupa nanti bahannya dari air ya atau susu ya atau jenis-jenis cairan lainnya ya. Nah, itu biasanya kita harus bermain di material gitu ya. Nah, ini saya stop ya. Ya, kita harus banyak bermain di material. Nah, berarti flow-nya ya ini. Ya, kita lihat dulu ya, kita masuk ke wireframe dulu ya. Nah, ini flow-nya ini harus kita rubah materialnya gitu ya. Apakah dia nanti bentuknya gelas ya. Nah, dia ada di sini. Material property. Tuh ya, nih. Material property terus masuk ke new ya, nih material satu nih. Kita kasih nama bisa nih. Material namanya gelas, material gelas, misalkan gelas. Atau gelas ya, gelas ya. Nih, ya. Nah, baru kita lihat ya di sini. Kita udah kasih nama. Kita cari surface-nya ya. Source ya, source surface-nya. Ini ya surface-nya nih tuh. Ya, di sini ada jenis-jenis material nih. Ya. Untuk emission glass BSDF, ini glass ya. Glossy, air BSDF. Nah, kalian bisa coba sendiri nih nanti. Seperti apa nih material-material ini ya, ini. Misalkan tadi ya, kita coba dia glass BSDF. Ya. Nah, ini nanti bahannya dia dari glass BSDF glass nih. Seperti kaca bening ya sini. Ya, seperti kaca bening, terus roughness-nya kita jadikan dia 0. Ya, 0. Warnanya bisa kita rubah dia nih. Ya, gini. Nah, setelah itu baru ya model flow-nya sudah kita rubah ya. Sekarang kita lihat ya, setiap kita melakukan perubahan kan biasanya di replay dulu ya. Replay modular replay gitu ya. Nah, kita coba ini ya. Ingat ya, posisi mouse saya nih sepertinya dia masih dalam proses generate nih ya. Sepertinya dia mau merubah ya, merubah dari bentuk liquid biasa menjadi glass gitu ya. Nah, ini kayaknya nih dia masih proses nih kalau saya lihat nih. Ya, mouse saya belum normal nih ya. Gerak Pak mouse-nya ini masih begini nih. Kalau saya arahkan ke menu itu belum normal tuh ya. Biasanya kan dia akan seperti ini ya, gelap. Ya agak gelap. Sampai ini mouse-nya masih jalan nih. Nah, berarti dia masih mencoba ya mengenerate ya flow yang tadinya liquid ya biasa menjadi glass ya.
air, kaca ya, itu kan gelas, namanya gelas ya. Nih, ini masih jalan nih sepertinya nih ya. Kalau saya stop, kalau saya klik ini takutnya nih hang ya, hang. Makanya kita tunggu nih apa memang diproses ya. Ini ya, biasanya dia ada ininya ya, tampilan persentase atau apa nih, belum ada nih di sini ya. Kalau saya pentingkan ya, saya mulai klik tuh ya. Oke, saya berhentikan, terus saya masuk lagi kembali ya. Saya mulai aktifkan di sini ya. Coba saya mulai ke ini ya. Ini material ya, ini material sudah. Oke ya, ke posisi ini coba gimana nih. Pivot shading. Belum bisa ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini aja ya, kita coba. Kita back. Oke, ya seperti ini. Nah, ini belum berbentuk gelas ya, kaca. Ya, nanti kalian bisa coba untuk kita replay kembali ya, ini di posisi ini ya, fisik propertinya ya. Fisik propertinya kita masuk ke domain ya. Nah, ini ya, kita masuk di domain, terus resolusinya ya kita mainkan dulu ya, dari 32 ke 30 ya. Terus kita coba untuk mereplay lagi ya. Replay. Oke, tadi udah replay ya, modular. Nah, ini modular ya. Terus kita replay lagi ya. Ya, kita replay lagi sini. Kita tes lagi ya. Oke ya, nih. Seperti ini masih belum terbentuk ya gelasnya. Saya masuk lagi ke sini ya. Nih. Saya coba masuk ke sini, belum ya. Nih. Skin like skin word. Nah, ini kan bentuk-bentuk gelas ini sebentar ya. Nih. Oke, kita coba smooth ya, ininya flow-nya ya. Kita aktifkan dulu flow-nya nih apa, kita hidden ya. Ini sudah mulai kelihatan nih ya. Kita lihat flow-nya, kita hidden ya. Terus kita set smooth ya. Kita set smooth, lalu kita play lagi. Nah, ini udah, tapi baru ininya ya. Apa, flow-nya ya, baru flow ininya ya. Tapi sumber airnya belum di sini. Ya, kalau kita nonaktifkan ya. Tuh. Ya, berarti kita coba untuk ini ya, di domainnya ya.
masuk ke ini ya, material ya, new ya, ini untuk material domain ya, bentar, domain ya. Oke, kita cari untuk surface-nya glass ya, nih glass BSDF ya. Nah itu udah tuh ya, jadi itu glass BSDF nih, berarti domainnya ya. Oke, terus roughness-nya kita rubah jadi 0 ya nih, itu ya, lebih ini ya. Oke, setelah itu baru kita play kan lagi ya, flow-nya kita hidden ya. Nah ini kita back jump to endpoint ini, lalu kita play lagi. Nah ini sudah bisa ya, tuh sudah bisa jadi bentuk air ya, berarti domainnya yang harus kita rubah, materialnya ya gitu. Nah ini tuh ya, kita lihat nih bocor ya. Oh nah ini ada bocor nih, kita lihat ya, kita tunggu sampai dia bocor ke bawah nih ya, ternyata dia bocor ya. Oke, kita back, kita lihat tempatnya, gelasnya, kita lihat gelasnya, kita lihat fisiknya. Tadi kita lihat sudah efektor ya, sudah explainer ya di sini. Nah, ini tuh. Nah, ini bocor keluar ya. Oke, coba kita nonaktifkan explainernya ya. Oke. Oke, terus kita tes lagi ya. Masih ya. Oke, ini explainernya sudah, kita coba. Nah, biasanya dia akan memotong ya. Kalau kita lihat perjalanannya di sini ya. Ya, seperti ini. Nah, ini kan luber ya keluar. Nah, biasanya ada dengan cara dia dipotong gitu ya. Nih. Ya, dipotong dari frame sebelah sini ya sampai ke ya, nah frame sini sampai nanti ke frame yang terakhir ya. Frame sini ya. Sampai ke frame sini ya. Ya, nih. Ya biasanya dipotong seperti itu ya biasanya ya. Iya, delete keyframe. Nah, kalau kita lihat sini ya, delete keyframe dari mana di sini ya. Nah itu kayak seperti di flash ya. Nih, kalau kita mau delete keyframe ya, nih. Coba kita pencet shift di keyboard ya. Kita tarik. Breakdown moving hole.
bisa dicoba ya. Atau kita ini ya, frame-nya jangan sampai 250 ya tadi ya. Oke ya, misalkan tadi di apa, di domainnya ya, kita buat frame-nya dia sampai 90. Nah ini kan frame-nya sampai 90 ya, ini dia sampai 90 nanti ya, dari 1 sampai 90 ya. Ya kalau udah seperti ini berarti kita ini lagi ya, replay lagi ya, kita replay lagi ya nih. Oke, kita replay ya, ini masuk ke 32, kita turunkan lagi 30, kita replay sini ya. Nah, replay ke modular ya, lalu kita ke replay ya. Baru kita play lagi ya. Ya masih ini ya, masih ini ya, luber ya. Oke, tapi udah enggak ya tuh, agak sedikit ini ya, bercecer sedikit sini. Nah 90 nanti dia berhenti ya, coba. 90 dia akan kembali lagi ya, kita lihat. Nah ya, kembali lagi ke awal ya. Oke ya, berarti posisi ya, posisi gelasnya ya, kita explainer ya agar tidak bocor, kita tes lagi ya. Oke, ya sudah tidak bocor ya, masih ada bocor sedikit ya. Nah ini, iya itu ya, jadi tinggal nanti kita apa, buat ya, kalau bocor seperti itu gimana Pak? Nah, nanti ya ini dia ini kita buat lagi ya, atau kita baikkan lagi ya, pakai input ya, kita pakai menambah apa, ini menggunakan apa namanya, Ctrl R ya, lob cut ya, itu bisa ya. Atau frame-nya nanti kita potong ya, ini dari 90 ya sampai ini ya. Oke ya, kita coba ya ini. Domainnya kita coba lagi, kita coba 30, terus kita pakai modular coba ya. Replay ya, modular ini. Ya, kita pakai modular, kita cek ya, cek ya, jadi kalau ya, kita balik ke apa, replay ya, kita replay. Oke ya, jadi nanti tugasnya buat ini ya, seperti ini ya. Nah, nanti di besok kan minggu ke-14 ya, pertemuan terakhir itu. Pertemuan terakhir nanti tugasnya apa, buat pertemuan terakhir apa namanya, UAS-nya ya. Nanti akan buat objek ya, beda-beda nanti objeknya nih, kebagian dia akan beda-beda dengan temannya. Ya nanti ada produk ya, foto 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 foto, nanti buat
produk tersebut lalu buat efek ya. Seperti ini ya, ada air jatuh misalkan gelas. Nah, dalam gelas itu kan bentuk gelas beda-beda ya, atau botol itu kan banyak macamnya, atau piring juga banyak macam. Nanti di atasnya ada efek, bisa itu air jatuh ya, atau ada apa namanya gas, asap ya, gitu. Nah, kalau ini kan liquid, ya, yang saya lihat nanti berupa smoke, asap ya. Nah, nanti kita nanti kalian coba deh, ya ada berupa air, bagaimana dengan gas ya, ya gas, nanti kalian coba deh ya. Oke. Kan sudah 9:30 ya. Nanti coba untuk ya dibuat ya, coba untuk dibuat ya. Nanti tugasnya saya share ya di Elena. Nah, ini sudah saya rekam ya. Sudah saya rekam.